keluar dari kamar mandi nih. Nah, dia ketemu lagi sama ibunya Iwan. Dia ngelihat ibunya tuh arah ke kamar mandi. Dia nggak langsung masuk, Bang. Oke. Dia nungguin dulu, dia liatin gitu ibunya. Karena kita ini menyimpan kecurigaan nih sama si ibu. Jujur aja kita menyimpan kecurigaan. Ini ibu kok karakternya begini. Udah dia liatin dulu nih, ibu itu masuk ke kamar mandi. Nah, jalan di depan pintu kamar mandi. Pas masuk, ini dia loncat ke sumur. Hah? Iwan ngeliatin ibu yang di depan dia nih. Oke. Kedengaran suara di telepon. Halo. Nah, ngedengar suara itu, Iwan ini kayak kenal nih. Suara itu emang suara ibunya gitu. Nah, terus dia merhatiin orang yang di depan dia nih. Siapa? Nah, orang itu bangun, senyum-senyum, terus ngomong ke Iwan. Ya wis, sampean wis ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horornya ketika dia nganterin temennya nih pulang kampung ke daerah Pati di Jawa Tengah. Jadi ada suatu desa di Pati, dekat-dekat Pati di Jawa Tengah situ, dan dia ngalamin kejadian horor ketika nyampe di sana. Di sebelah gue itu udah ada Bang Ibnu. Bang Ibnu. Akhirnya datang lagi ke sini buat ceritain ini. Buat ceritain kejadian horor yang katanya epic nih waktu itu yang lo pernah alamin, Bang ya. Iya. Ini kenapa sih Bang lu baru mau nyeritain ini gitu ke gue? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin gitu? Ya karena gimana ya? Jurnalis lo kayaknya minta cerita ini. Orang lagi duduk di situ sih. Iya. Oh mungkin katanya lu sempat belum bilang juga ya sama temen lu ya? Iya, belum izin. Oh, belum izin juga ya? Akhirnya ya dia jurnalis lo minta, terus gue juga minta izin, dapet izin gitu. Alhamdulillahnya ya udah gue mau lah gitu. Tinggal ngatur jadwal gitu. Akhirnya ketemu kita hari ini. Gitu. Dan ini kejadian waktu lu nganter temen lu nih? Iya. Itu tahun berapa waktu itu? Sekitar tahun Wah, tahun mah gue lupa banget. Pokoknya kisaran 2015 ke atas lah. 2015-an? Iya. Oke, sekitar tahun segitu ya? Sekitar tahun segitu lah, gue lupa. Lu nganter temen lu nih Bang, ke Pati, daerah Pati. Daerahnya juga gue masih kurang detail gitu. Antara Pati-Pati sana-sana dikit lah. Daerahnya gitu. Gimana tuh Bang? Maksudnya kejadian horor yang Jadi ngalamin ini gue tuh nganterin temen gue pulang kampung. Dia itu udah lama di Jakarta Bang. Alasan dia pulang ini bukan karena disuruh pulang dari orang yang di kampungnya, dari saudaranya. Tapi melainkan dia yang udah nggak kuat tinggal di Jakarta nih sama beban-beban hidup di Jakarta. Oke. Ya karena gue nggak bisa ngasih bantuan ya, terus gue hingga akhirnya gue ngikut lah nganter ke sana gitu. Intinya seperti itu. Dan ketika sampai sana, kampungnya itu ternyata udah jadi desa mati tanpa penghuni. Ketika gue di sana, wah itu banyak buat kejadian horor. Ya udah gue cabut dari kampung itu. Oke, jadi kampungnya itu udah jadi desa mati nih. Tanpa penghuni. Oke, ini ditahan dulu nih Bang ya ceritanya. Siap. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Ibnu ini wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gua makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Ya udah Bang Ibnu, langsung kita mulai aja nih Bang ya ceritanya. Oke. Oke Bang Ibnu, itu gimana Bang ceritanya Bang? Oke, jadi ceritanya gini Bang. Waktu itu di era-era gue belum lama lulus SMA. Oke. Jadi gue tuh kerja pertama gue lah. Jadi gue pengen ngalamin dunia kerja dulu lah gitu. Nah, gue masuk tuh, singkat ceritanya gue udah masuk kerja di salah satu perusahaan itu. Nah, gue punya temen nih, bestie lah. Bestot Iya, nih. bestie keras lah. Namanya Iwan waktu itu. Iwan itu perantau. Dia merantau ke Jakarta. Dan pada saat gue udah kerja bareng dia nih, dia itu udah merantau lama di Jakarta. Dia udah lama. Nah, kita kerja 2 tahunan kurang lebih kita kerja, perusahaannya bangkrut Bang.
Jadi kita dipecat atau di-cut secara jamaah. Semua karyawan yang ada di situ. Pas di waktu berhenti itu, gue kan di rumah udah nggak ngapa-ngapain nih, masih bergantung sama orang tua lah, karena juga kan ya gue pikir masih muda nih gitu kan. Beda sama si Iwan nih, gue nggak tahu Iwan ini kemana. Kita sempat kontekan 2 bulan itu, SMS-an waktu itu, waktu gue kerja itu. Selang lama, gue hilang kontak nih sama si Iwan ini. Nggak komunikasian lagi kan. Dia ini ngekos waktu yang seingat gue. Nah di 2 tahun ke depan, dia ini inbox dari FB. Oh iya. Iya. Di situ dia ngeluh bang. Kalau di Jakarta ini dia bingung. Bahasanya apa ya? Minjem duit lah. Minta tolong gitu. Karena dia bingung nih di Jakarta ini nggak ada saudara. Dia bingung harus bayar kosannya. Gue tanya kan. Nanti kita obrolin aja lah. Gue ke kosan lu gitu kan. Gue kan tahu kosan dia di mana. Pernah lagi momen-momen kerja nih gue mampir ke kosan dia gitu. Gue katanya udah nggak di situ. Oke, udah pindah. Si Iwan udah pindah. Nah Iwan ini bilang selama gue lost contact itu, ternyata dia dagang pecel lele di Jakarta. Dia nggak nyari kerjaan baru. Dia dagang. Nah ketemu di 2 tahun itu dia inbox gue. Dia bilang dia mau minjem duit, mau pulang bang. Dia udah capek di Jakarta katanya, sulit nyari duit. Ya gue bilang yaudah gue mau ke kosan lu nih. Masih sama kan gitu. Nah, kata dia, gue udah pindah di Cibitung pindahnya. Ya udah terus gimana nih? Gue mau duit nggak ada gitu kan. Terus gue mau denger keluh kesah lu dulu lah gitu kan. Ya udah kata dia, gue mau ke tempat lu deh. Ya udah gue kasih tahu, memang dia juga udah tahu, cuman kan mungkin dia lupa gitu kan. Gue kasih tahu alamatnya. Nggak lama dia sampai nih. Nah dia bilang ternyata benar keras nih hidup kayak gini gitu kan. Di Jakarta gue bingung sampai gue pindah ke Tambun, ternyata di sana usaha nggak berjalan gitu kan. Jakarta ibu kota lebih keras dari ibu tiri. Iya, lebih keras dari ibu tiri bang. Kayak bawang merah bang. Iya. Bawang merah kan kejam. Perih banget perih kalau motong bawang merah emang. Iya. Mata. Jadinya bawang putih kan. Nah terus ya udah pokoknya dia ngeluh lah gitu kan. Akhir-akhirnya nih ternyata karena gua nggak bisa nolong dia dari segi ekonomi, teman rumah gua bang, teman tongkrongan gua nih, kita sebut aja namanya Dimas ya. Dimas ini orang Semarang. Oke. Di 2 hari ke depan dia mau jemput orang tuanya di sana di Semarang. Oh. Ini momentum banget nih, pas banget. Nah kampungnya si teman gue ini si Iwan itu daerah sana Jawa Tengah. Teman masih kayak Pati sana lagi lah. Pati. Iya. Oke. Arah ke Rembang. Kalau gue nggak tahu lah, gue punya berdana ke sana. Rembang tuh. Iya, Rembang. Arah-arah Rembang. Iya, pokoknya dari Pati ke arah Rembang gitulah. Iya, iya. Tepatnya gue kurang tahu gitu. Mungkin bisa nih gue minta tolong sama si Dimas. Ini momentum dia kan 2 hari ke depan mau jemput. Sekalian, dia ada mobil gitu. Gue nggak bisa bantu ekonomi, tapi gue bisa bantu nganterin. Ya udah tuh akhirnya karena momentumnya pas banget, gue ngabarin Dimas, lu kan mau jemput nyokap lu nih 2 hari ke depan. Gimana kalau nganterin temen gue yuk, kasihan gini gue ceritain tuh. Ya udah mau. Nah kita perjalanan ya kurang lebih setengah hari, kita nginep di sana, baru jemput nyokap lu kan gitu. Iya. Ya udah, dia mau tuh. Ya udah nanti bensin, tol segala macem, biar gue berdua sama si Iwan nih. Gue ngebantu Iwan gitu. Iwan mungkin nggak habis banget duitnya, ada lah gitu kan. Gue tinggal nambahin. Udah singkat ceritanya beres-beres nih dia nih. Bilang udah Wan, lu balik lagi nih. Lu pulang ke rumah dulu, beres-beres. Baru balik lagi kan kita OTW nih dari rumah gue, nggak bisa dari Cibitung gitu karena kan kita pakai mobilnya si Dimas. Ya udah, dia balik tuh bang. Ya singkat cerita dia datang, itu ternyata banyak bawaannya bang, preparannya. Oh iyalah, pulang kampung. Iya, ternyata dia kan nggak mau balik lagi ke Jakarta. Jadi belum dibawa. Iya, gitu ya. alat-alat dagang pecel itu dibawa bang. Wah, iya. penuh Kayak, itu. kayak wajan-wajan gede gitu-gitu. Banyak lah bawaan dia tuh. Gue bilang, lu gila lu. Ini mah bener-bener lu pulang kampung gak balik lagi. Iya, gue udah capek lah, gue di sana nanti gimana aja gitu kan. Udah kita masukin tuh ke bagasi segala macam. TW kita jalan. Kita jalan itu kisaran di jam 5 sore. Karena kan udah namanya anak muda kan ngaret tuh. Gue juga sempet udah mastiin tuh pengennya nih abis Johor itu jam 1 jalan gitu kan. Yeah. Ngaret-ngaret jam 5 lah hingga akhirnya kita OTW tuh. Kita masuk Cipali waktu itu. Nah, keluar di Semarang. Karena si Dimas ini taunya Semarang bang. Sebenarnya keluarnya nggak di situ. Harusnya apa di Demak atau di mana gitu. Nah, dia taunya cuma Semarang karena dia kan orang Semarang. Dia taunya keluar situ. Kita lewat Pantura. Waktu itu ketemu di Panturanya udah malam bang. Ketemu malam macet. Kita lagi nungguin mobil.
nungguin mobil antrian macet gitu. Nah terus dari seberang jalan nih kayak ada yang ngasih tahu ke kita gitu, parah nih parah. Iya, yang biasa di pinggir-pinggir jalan. Iya, macetnya parah gitu, bisa berjam-jam di sini gitu. Nah kita udah bete sama itu. Ini mobil nih nyalip kita lagi macet ya, maksudnya dari arah berlawanan tuh kosong disalip, terus ada yang belok ke kanan, ada yang belok ke kanan. Kita hitungin tuh mobil ketiga kita ngikutin nih, kalau ada yang belok ke kanan lagi mungkin ini jalan tembus. Oke. Niatnya gitu, maksudnya kayaknya ada orang belok kanan nih pertama, cuman mungkin orang situ. Kita tungguin dulu kan, itu kondisinya lagi stuck bang, macet. Kita tungguin. Ada masuk lagi satu mobil lagi ke jalan itu. Lalu satu lagi ada yang lewat situ. Kita gas, kita ikutin, modal nekat bang. Nah nggak lama kita lagi bete stuck di dalam mobil sama macet. Ada lagi bang nyalip, dia ngelawan arah, belok ke kanan. Ayo kita ikutin. Ini bisa tembus kali nih. Itu masuk kita nih ikutin. Nah ternyata mobil yang kita ikutin itu berhenti. Dia berhenti di salah satu ruko-ruko gitulah. Nggak tahu itu rumahnya, nggak tahu, pokoknya dia berhenti aja. Oke. Nah kita tanya sama tukang supirnya ini, tukang mobilnya itu, tukang ruko itu. Pak ini bisa tembusan ke sana ya? Katanya bisa bang, teman jauh. Bisa 2 kali lipat dari jalan normal. Ya ibarat muter gitu lah. Iya, agak muter gitu. Nanti ketemu sawah gitu-gitulah katanya. Ada sawah, ada pertigaan, belok aja ke kiri kata dia gitu. Ya oke lah. Kita jalan tuh, kita lewatin persawahan. Ternyata memang ada pertigaan, cuman nggak ideal banget buat ke kanan. Sempit. Kita akhirnya lewat ke kiri bang. Emang bener ya, instruksi dia kan ke kiri. Ke kanan ini nggak ideal buat dilewatin mobil gitu. Kita lewat, udah kita jalan. Nah lama-lama setelah sawah itu kayak hutan-hutan gitu bang. Ini kiri kanan hutan, perbukitan gitulah. Jadi makanya dia jauh karena dia naik turun perbukitan gitu. Nah pas masuk ke hutan ini gue ngeliat jam, kalau nggak salah itu kisaran jam 1:30 lah, jam 1 lah, jam 1 lewat gitu. Si driver gue nih, si Dimas, inisiatif nih buka Maps bang. Cuma pada saat itu bukan Google Maps, aplikasi Waze gitu, Waze ya. Oh iya, dulu orang belum zaman tuh buka Google Maps. Iya, masih pakai aplikasi itu Waze. Nah itu nggak akurat, cuman emang lebih gampang ngebacanya. Pada saat itu gue lihat ya, gampang ngebaca mapnya, cuman kurang akurat. Dia pakai itu, gue lihat tuh dia nyalain handphonenya dan dia ngebuka maps gitu, si Dimas itu. Udah kita ngikutin maps. Nah nggak lama kita masuk hutan itu, kita kayak nabrak sesuatu nih. Mobil kita kayak ada benturan gitu. Cek. Nah, si Iwan ngomong nih, nabrak apaan lu mas? Gitu kan. Nggak tahu, gue nggak ngeliat apa-apa. Jadi mungkin ada kontur jalan yang rusak gitu. Tapi dia nggak ngeliat itu gitu. Ya karena hanya benturannya doang kita rasakan, terus nggak ada apanya gitu yang kita tabrak. Inisiatif turun nih, mau ngeliat bang. Ngecek ya. Ngecek. Kita turun, ya bener nggak ada apa-apa. Nggak ada yang kita tabrak dan nggak ada jalan rusak, nggak ada polisi tidur. Ya maksudnya jalannya pegunungan tapi rapi lah gitu. Udah kita jalan lagi. Nah setelah nabrak ini mulailah perasaan kita kayak nggak enak bang. Ditambah kita nih kayak nyium-nyium aroma anyir. Cuman yang lebih kuat ini aroma kampas rem. Kampas rem? Iya, kampas rem apa kampas kopling tuh yang sangit banget baunya. Oh iya. Iya, nyium bau itu. Temen pertama nih yang diawali anyir ini yang kita bikin kayaknya curiga nih gitu. Itu gelap banget bang. Kiri kanan gelap tuh? Iya, kiri kanan gelap. Kita juga takut. Mau turun nih takut gitu. Abis kita ngelihat yang tadi nggak nabrak apa-apa ya, kita jalan lagi. Ketika nyium itu pengen berhenti gitu, cuman takut. Hawanya tuh kayak gimana ya? Ya pokoknya takut lah. Mungkin ya kena sugesti dari yang tadi ya, itu kita merasa nabrak teman nggak nabrak apa-apa gitu. Kita udah ngerasa nih horor gitu, udah ngerasa. Udah kita paksain tuh bau, udah kata si Dimas ini kita nyari tempat berhenti aja dulu ngeres gitu kan. Karena nih kalau dipaksain mobil gue bisa rusak, maksudnya kalau kampasnya itu habis bisa ngelos aja kata dia gitu. Nah selama jalan nyari tempat res itu, ini ada kejanggalan bang. Jadi tuh kita di bagasi belakang itu dengar suara tak, ada pergerakan gitulah. Oke, ini mobilnya mobil apa nih? Bentar. Waktu itu gue bawa mobil ras, jadi bagasinya nggak terlalu besar dia. Iya, Mobilnya besar, cuman belakangnya nggak terlalu besar. Seat ketiga tuh ya? Iya. Udah gue dengar suara itu belum ketemu tempat res ya. Gue dengar suara itu. Kita tuh bertiga mikirnya nih barang-barangnya si
Iwan. Iya. Kayak yang wajan-wajan itu kan. Cuma anehnya ini pergerakannya kalau seumpamanya memang itu karena goncangan, pasti kan bunyinya itu karena goncangan. Ada gerakan gitu. Tapi ini mobil lagi landai aja dia bunyi. Gitu yang kita bikin aneh. Ya udah kita jalan terus, kita rasain aja lah keanehan itu. Jujur, horor pada saat itu udah kita rasakan. Udah kita jalan terus hingga akhirnya ketemu nih Bang, tempat rest, warung gitu. Warung-warung gubuk gitulah, nggak terlalu besar, cuma warung itu didesainnya udah kayak warung gitu. Udah kita berhenti, kita berdua nih mau mesen kopi nih. Gua sama si Dimas. Beda sama si Iwan. Dia nih malah ngecek bagasi barang-barang dia nih, bagasi mobil ke belakang kan, dia ngebuka. Nah kita lagi di warung, dia langsung astagfirullahaladzim, sini. Ngapa Wan? Sini lihat. Nah pas kita ngeliat bagasi, itu ada bangkai kucing Bang. Nggak tahu pokoknya tiba-tiba nih ada kucing, ya udah mati di dalam bagasi. Kok bisa aja? Gue nggak tahu. Cuman pada saat itu ya gue mikir apa yang tadi ya, yang goyangan itu, yang kita nabrak gitu, goncangan. Oh iya. Goncangan mobil. Itu ya yang kayak nabrak gitu Yang ya. kita cari nggak ada apa-apa. Cuman nggak logikanya ini kok masa kucing ketabrak terus masuk ke dalam bagasi? Iya itu. Ya itu curigaan gue ke situ gitu. Cuman nggak logika nih gitu kan. Ya udah karena itu bangkai kucing Bang. Kucingnya itu warna hitam. Waduh. Udah kucing dewasa lah, udah tahunan tuh kucing. Gemuk Bang. Kucing sehat gitu, cuman mati ada ngeluarin darah gitu. Ya udah kita usulin, Bu, kita mau numpang ngubur kucing boleh nggak? Jadi seakan-akan kita bilang sama ibu itu kita habis nabrak kita bawa Bang. Oke. Gitu kita bilang, Bu, kita mau numpang nguburin. Ibu itu nggak ngasih. Nggak ngasih. Emang kenapa Bu? Saya nggak mau kena sialnya. Gitu Bang. Nah terus gue juga dapat informasi dari dia nih ya. Katanya kalau kita nabrak kucing, itu mitosnya ya. Katanya harus dikuburin pakai baju yang kita pakai. Iya katanya gitu. Pokoknya apapun baju yang lagi kita pakai. Pernah denger tuh gue dulu. Itu yang kita pakai buat nguburin kucing itu gitu kan. Gue dapat informasi dari ibu itu gitu. Udahlah kalau gitu, ya udah Bu kita nggak kubur di sini deh gitu kan, nggak dapet izin. Udah kita ngopi sebentar. Ya tujuannya buat ngademin kampas kopling ini Bang. Jadi kita nggak nemu bengkel kan. Ya udah kita ngopi. Nggak lama kita jalan lagi nih. Memang bener-bener ngopi doang gitu. Ambil nunggu. Itu udah di daerah mana waktu itu? Itu tuh perbatasan, kalau nggak salah ya waktu itu ya gue ya sempat ada momen-momen gue nanya nih kita di mana gitu kan. Atau mapsnya bener nggak nih ada momen-momen kayak gitu gue. Kalau nggak salah ya itu di antara Purwodadi sama Kudus di pertengahan. Oke. Jadi di antara itulah. Gue nggak tahu benernya apa enggak ya. Maksudnya seingat gue tuh di situ. Sekitar situ lah Sekitar ya. situ. Ada kita lanjut jalan nih Bang. Dengan asumsi di kepala kita ini gimana ini kucing? Kita kuburin di mana dan kita ngerebukin gitu. Lu mau nggak? Pakai baju lu gitu kan. Kita lebih nyuruh nih si driver. Karena kan dia yang ngebudiin kendaraan itu. Iya. Tapi si driver ini kayak bilang, enak aja lu. Dia pakai hoodie sama kaos Bang. Minimal banget salah satunya lah gitu kan. Kalau kita nih, gua sama Iwan nih pakai kaos gitu. Si Dimas kan pakai baju dua, pakai jaket gitu, hoodie gitu. Ya kaosnya nanti pakai kaos lu gitu. Udah kita masih jadi perdebatan lah tuh. Sambil nyari-nyari lahan yang bisa kita pakai buat nguburin Bang. Kita jalan terus. Nah, ada momen di perjalanan itu gue tidur, capek lah gitu ya. Gue tidur. Nah, gue ngimpi Bang. Jadi ngimpi gue ini dominan banget sama ibu warung. Kayak nabrak kucing, terus kita cuekin. Nah, kita bakalan ngejebur ke jurang gitu. Itu ngimpi. Oh iya. Jadi pas giliran gue nyebut mobil itu mau jatuh, gue kaget. Oke. Oh ternyata ngimpi. Cuma rasa khawatir kita lebih dalam nih, lebih kuat gitu kan. Jadi kayak udah secepatnya nih kita kuburin gitu. Gue perasaan gue udah gak enak banget gitu. Gue usulin lagi udah cari aja di mana gitu, kita berhenti kita cari gitu. Udah kita jalan tuh. Nah beda si versinya si Iwan nih. Si Iwan ini ngelihat katanya ada sosok gitu ya putih gitu. Ini pas udah gue cerita ya udah nyampe gitu. Dia bilang tuh katanya pas lagi kita jalan nih, ini di samping mobil kita nih kayak ada putih ngikutin gitu Bang. Kayak di pantulan cermin gitu, cermin kaca mobil gitu. Kayaknya ngikutin di samping gitu, cuman pas dilihat nggak ada. Kayak kuntilanak gitulah kata versi dia mah gitu. Iya di bayangan kaca mobil iya, itu di bayangan kaca ada mobil ya, entah itu cahaya yang dari luar nggak ngerti lah. Pokoknya
kayak diikutin gitu perasaan dia gitu. Ya udah kita lebih sigap lagi. Perdebatan itu akhirnya ya yang nguburin ini pakai bajunya si Dimas, si driver. Kaosnya bang. Udah kita nemu di tempat. Maksudnya kita udah rembukin nih. Kita kubur ini pakai bajunya si Dimas gitu kan, udah mau nih. Udah kita turun, kita eksekusi bang. Kita kubur. Waktu itu kondisi jalan gimana? Sepi. Sepi ya? Itu udah dini hari lah. Jalan itu jalan gimana sih? Jalan aspal apa masih jalan tanah Enggak, gitu? dia tuh random bang. Maksudnya ntar ada aspalnya, ntar jalannya rusak. Oh, nanti iya, ketemu iya. aspal lagi, terus jalan-jalan yang banyak lubang gitu-gitulah. Iya, iya. Enggak selamanya itu bagus gitu, enggak selamanya jelek terus, enggak. Campur-campur jalannya. Ada satu tempat yang banyak tanah merahnya lah. Nah kan si Iwan ini kan bawa barang-barang dia dagang nih. Kayak ada apa tuh penggorengan gitu yang buat goreng, itu kita pakai gitu, seadanya aja lah. Kita pakai buat nguburin gitu, kita gali ya. Yang penting kita tanggung jawab lah, walaupun kita kan nggak sepenuhnya kita nabrak bang. Karena ada tiba-tiba ada di bagasi kan. Gue sih mikirnya sempat mikir gitu ya. Apa si ponakannya si Dimas masukin kucing ke dalam mobil, lupa gitu. Mikirnya pada saat itu ini ponakan lu kali lupa gitu, ninggal kucing di dalam mobil gitu. Iya. Masih positif lah, walaupun dia hantui rasa takut ya. Ya cuman udah bodoh lah, yang penting kita tanggung jawab nih, kucing mati di sini. Kita harus kuburin gitu kan. Udah buka baju lu gitu. Gue sobek tuh bang, bikin kain kafan gitu lah. Kita kubur, ya udah aman-aman aja tuh proses kubur, nggak ada apa-apa lah. Kita lanjut jalan lagi nih bang. Nah, tembus lah itu jalur yang udah Iwan tahu, keluar dari situ bang. Ya benar, ternyata rembusnya Kudus. Keluarnya jalurnya. Ya udah kita langsung ke arah Pati. Yang tujuan dia nih kan kita benar-benar di situ udah instruksinya dari si Iwan, udah nggak pakai maps lagi. Kita jalan. Cuman hawa-hawa kayak kesalahan kita nih sama si kucing ini kayaknya kuat banget gitu. Di pikiran kita bertiga tuh kayaknya ini sebenarnya ada apa sih, kayak di hati tuh kayak ngeganjel gitu bang. Iya. Ya cuman ya udahlah, ini kita udah kuburin itu. Ada momen-momen di mobil ini kita ngebahas itu gitu. Terus ada gue lagi ragu, diingetin sama si Dimas, udah nggak apa-apa, penting kita udah tanggung jawab. Baju gue udah gue korbanin gitu. Masih ngeganjel lah intinya kayak gitu kan. Udah jalan lagi terus. Nah hingga akhirnya sampai nih di suatu kampung gitu lah ya. Yang Iwan bilang ini kampungnya dia. Oke. Udah kita masuk ke dalam. Ternyata kalau di suasana ya, ini lebih horor dari hutan yang tadi gue lewatin. Tapi kan ini udah mau pagi bang. Maksudnya udah mau subuh lah gitu. Bahkan udah subuh, gue lupa loh pada saat itu ya. Pokoknya udah mau pagi lah. Kalau dibilang serem, ini lebih serem nih. Jadi dia masuk ke dalam bang. Dari perkotaan itu. Masuk ke dalam yang, wah pokoknya jalurnya itu udah parah lah. Lebih parah. Tebingannya tuh turun naiknya lebih parah. Dan jalannya ini belum rusak. Sempet si Dimas bilang, wah ini mah pulang nyerpis gue. Maksudnya parah nih karena kampas remnya udah bau, kampas koplingnya udah bau. Sangit gitu. Kayak yang nyesel gitu bang. Cuman kan dia gak enak sama gue kali ya karena Iwan ini temen gue gitu. Kita jalan tuh bang. Wah serem banget bang kalau tengah malam di situ mah mungkin gue nggak suruh ngelanjutin jalan gitu. Sempat ada momen gue juga bilang sama Iwan, Wan ini benar. Iya ini benar gitu. Logikanya gini bang, dia ini udah lama di Jakarta bang. Dan komunikasinya dia ini sama keluarganya, bukan keluarga, maksudnya bukan orang tuanya gitu. Entah dari bibinya apa. Oh dari saudaranya? Dari saudaranya gitu, nggak fix dari orang tuanya karena orang tuanya nggak megang handphone. Terakhir pulang kapan? Udah lama ya? Ya kan tadi gue bilang sebelum kerja aja dia udah lama di Jakarta. Iya. Terus gue kerja 2 tahunan kurang lebih. Terus selang beberapa tahun ke depan baru dia ngechat di FB gue kan, inbox. Lama pokoknya dia nggak pulang kampung gitu kan. Makanya gue suka nekanin karena jalannya jelek. Ini bener jalanannya gitu. Iya. Ya tadi iya bener, gue inget gitu kan. Gue ingetnya apa? Gapura yang tadi pertama kita masuk. Terus Iwan gitu. Ya udah kita jalan tuh. Kalau gue gambarin desanya itu bang, ini jarak dari rumah satu ke rumah satunya lagi nih jauh bang. Sekitar berapa meter? Iya 100 meteran baru ada rumah lagi. Oh jauh itu. Dan itu penerangan juga minim. Gitu. Lampu-lampu kayak gini lah, lampu-lampu kuning gitu. Oh. Di satu rumah ini, di depan rumahnya ada lampu kuning gitu. Kayak pedesaan banget. Ini kan gue sampai ya udah mau terang nih.
ini siang bakalan bagus banget nih gitu lah. Maksudnya asri banget bang. Pedesaan. Iya enak banget gitu. Bener-bener desa ya. Nah kalau gua gambarin rumahnya ini, satu rumah nggak terlalu besar, sederhana gitulah. Banyakan dari kayu-kayunya lah, dari tembok sama temboknya ini banyakan kayu gitu. Udah kita sampai, ternyata bener ada orang tuanya bang, orang tuanya Iwan gitu. Udah kita salam, kita kenalan gitu. Maksudnya itu Iwan tuh bahagia banget gitu, udah lama nggak pulang kan ketemu orang tuanya gitu. Udah hingga akhirnya ada keanehan sih yang gue rasain pada saat itu. Jadi ini kalau ada penghuninya bang, itu kan otomatis ada makanan lah. Minimal makanan yang mau dimasak, entah itu cabai bawang atau apa gitu kan. Telur ya, iya, atau apa itu ya. yang siap masak lah. Maksudnya bahan matang nggak ada tapi bahan mentah ada gitu kan. Ini cuman kompor doang bang, sampai air itu gue nyari sendiri. Air minum? Air minum. Oh. Itu kecurigaan gue pertama gitu. Maksudnya nih orang tuanya Iwan makan apaan? Ya udahlah kita di situ bikin air. Iwan sempat cari bahan makanan gitu. Yang nggak tahu dia nyari kemana gitu kan. Udah Iwan sampai kita olah makanan, kita makan bareng nih bang. Ini keanehan yang menurut gue sih horor sih. Kita lagi makan bareng nih, keanehan ada di orang tuanya Iwan nih, ibunya. Jadi pas kita makan bareng nih, nggak pakai meja pada saat itu. Di tikeran gitu. Oh iya. Kita makan, ibunya nggak makan bang. Itu makanan cuma diliatin doang. Dan dia tuh sesekali ngelirik ke kita, senyum. Jadi kita senyum. Yang anehnya nih gerakannya lambat banget. Gerakannya lambat? Manusia pada umumnya ya, maksudnya ketika nengok ya begitu, cepet kan. Dia tuh nengok, senyum, nengok sana senyum. Itu makanan nggak dimakan. Ya gue pikir karena udah tua kali ya. Maksudnya memang udah usianya nih kayaknya udah 80 ke atas gitu lah. Oh, udah tua ya, udah sepuh. Ya terus gue pikir ya mungkin emang orang tua kayak gitu. Ya kalau si Iwan nih nggak merhatiin, makan aja lahap gitu. Mungkin dia udah ada awak kebahagiaan kali ketemu orang tua, makan bareng orang tua ya. Kan nama ibunya ya, iya. udah lama gak ketemu. Itu keanehannya itu lah. Jadi setelah kita selesai makan ya udah bener makanan itu nggak dimakan. Gak dimakan ya? Iya, Iwan nanya juga, ibu nggak makan, ya cuman geleng. Oke. Udah kita istirahat di sana, kita tidur tuh bang. Habis makan ya, kita tidur. Ya tidur juga di pintu masuk pertama tuh dari rumah dia ya. Tempat kita makan gitu di situ tidur ya, nggak di kamar gitu. Terus kalau dalam rumahnya ini kamar 1, ruang tamu, dapur. Udah begitu doang rumahnya. Di dapurnya malah nggak ada lantainya, langsung tanah merah. Oh. Di bagian dapurnya. Ya khas itu ya, rumah di desa belum. Masaknya pun pakai kayu. Belum permanen rumahnya. Iya. Ya gue istirahat, singkat cerita jam 5 bangun nih bang, jam 5 sore. Oke. Ya mau mandi lah, bersih-bersih kan. Nah gue ke kamar mandi nih. Jadi di sana itu bang, pintunya ini rata-rata nggak ada, kamarnya ini nggak ada pintu-pintunya bang. Ruangannya, kecuali pintu pertama pas kita masuk tuh. Yeah. Baru pakai pintu. Sisanya ada yang pakai ordeng, ada yang di dapurnya yang nggak pakai pintu sama sekali. Sama kamar mandinya di luar. Kamar mandi di luar? Di luar, di dapur cuman nggak terlalu jauh lah. Pokoknya di luar rumah itulah. Oke. Cuman deket gitu. Nah apalagi kamar mandi cuma pakai seng doang digeser gitu. Iya. Iya kalau ala di pedesaan. Iya ya. kalau gua orang Jakarta malas nutup udah nggak usah ditutup gitu kan. Nah di kamar mandinya ini sumur timba waktu itu. Sumur timba? Masih pakai sumur timba. Pokoknya klasik banget, enak banget dah. Ya kalau siang mah betah gua di situ. Udah kan ada nih jam 5 gua mau mandi nih, gua mau beres-beres kan. Ya udah gua mandi segala macam, gua masuk lagi nih bang. Si Iwan sama si Dimas sih lagi depan rumah bang, lagi nyantai-nyantai gitu kan. Iya. Gua dari dapur, gue lewatin kamarnya ibunya si Iwan nih. Kan itu nggak ditutup ya, maksudnya nggak di ordengnya itu lagi kebuka lah, diikat gitu. Gue ngeliat ibunya Iwan ini pakai mukena putih kecoklat-coklatan gitulah. Udah namanya mukena udah nggak gres gitu, maksudnya udah usut kusam-kusam gitu. Iya. Posisinya ngebelakangin gue. Pokoknya gue pundaknya dia nih. Nggak tahu dia lagi sholat lagi ngapain. Pokoknya posisinya sih posisi kakinya ngelipet gitu kayak sholat lah. Ya gue pikir ya sholat pada saat itu. Iya. Cuman yang anehnya bang, gerakannya ini loh. Dia tuh begini badannya. Goyang-goyang. Wah, ya gue pikir, kok sholat gerakannya kayak gini ya? Itu goyang-goyang. Ya gue mikirnya udah sholat lah. Mungkin sholat gitu, mungkin di sini kayak gitu-gitu gue nggak ngerti lah. Jadi gue ke depan, itu ada hawa takut sih karena serem banget bang. Aneh gitu. Jadi gue ke depan nyamperin anak-anak nih, nyamperin Iwan sama si Dimas.
Udah gantian lah mereka yang kamar mandi gitu, gue di depan. Udah gue nyantai-nyantai, ya singkat cerita karena besoknya gue mau jalan lagi, gue istirahat nih bang, ya kisaran jam 9-an lah. Ya singkat ceritanya gue udah selesai semua nih, jam 9 ini gue istirahat lagi gitu. Pas balik ke kamar itu, pas balik ke depan, ibunya Iwan udah selesai sholat? Udah di kamar, maksudnya nggak keluar, cuman ya udah pakai baju biasa. Oh udah selesai ya? Pakai baju biasa, yang udah terakhir gue lihat tuh ya, sebelum gue tidur gitu. Ya udah pakai baju biasa, cuma di kamar, nggak keluar. Itu yang gue lihat sih. Yaudah, sempet tuh si Iwan nawarin makan lagi gitu kan. Karena ada sisaan yang tadi kita masak. Kita makan tuh, kita makan dulu, baru istirahat lagi nih bang, tidur. Karena kan besok gue mau jalan lagi. Istirahat kita nih bang. Nah, ada kejadian yang menurut gue nih horor banget sih. Sampai gue berpikir nggak masuk akal. Oke. Jadi jam 3 ini, gue sempat ngeliat jam memang, jam 3. Si Dimas, ini ngebangunin gue bang. Bangun, pokoknya ketakutan gitu lah. Nah, dia bilang, ini ceritanya Dimas ya, dia ke kamar mandi bang, jam itu. Ketika dia mau kamar mandi, dia ngelihat ibunya Iwan ini ke dapur. Oke. Nah, karena dia mau kamar mandi ya udah dia ketemu tuh. Cuman ibunya ini hanya senyum. Lagi-lagi senyum dia lah, versinya dia gitu yang tadi kayak lagi makan nih. Senyum, ngangguk-ngangguk. Ya karena dia mau kamar mandi, dia abaikan kan, dia ke kamar mandi tuh. Nah, anehnya lagi, di kamar mandi, si Dimas ini ketemu baju yang buat nguburin kucing. Dipakai buat nguburin kucing. Wah. Ya gue pas dia ngadu ke gue ya, gue berpikirnya, ya baju emang yang punya lu doang gitu kan. Oh iya, bisa jadi. Tapi dia yakin banget bang, itu baju gue. Dia keluar dari kamar mandi nih. Nah, dia ketemu lagi sama ibunya Iwan. Yang mau ke kamar mandi. Dengan ekspresi yang sama ya, senyum-senyum. Papasan dong tuh. Papasan lagi. Nah, dia ngelihat ibunya tuh arah ke kamar mandi. Dia nggak langsung masuk bang. Oke. Dia nungguin dulu, dia liatin gitu ibunya. Karena kita ini menyimpan kecurigaan nih sama si ibu. Jujur aja kita menyimpan kecurigaan. Ini ibu kok karakternya begini. Udah dia liatin dulu nih, ibu itu masuk ke kamar mandi. Nah, jalan di depan pintu kamar mandi. Pas masuk, ini dia loncat ke sumur. Hah? Versinya si Dimas, cerita sama gue kayak gitu. Wah gila. Nah, kan dia ketakutan dong. Iya. Ibunya lari dia ke kamar. Masuk ke dalam rumah gitu. Mau ngeliat, nyamperin kita gitu. Nah, dia kan lewatin kamar ibunya Iwan dong. Iya. Ada dah tuh tirai-tirai yang kebuka gitu. Ya lihat ibunya Iwan lagi duduk bang. Yang bener dong. Duduk di kasur, senyum-senyum begini. Di situ dia panik, bangunin gua. Bangunin gua nih, bangun, ketakutan. Gua setelah bangun, dia cerita dulu. Dia cerita begini sambil ketakutan. Iwan denger gak tuh? Iwan masih tidur, gua belum bangunin. Dia cerita, gua langsung, ayo kita ke kamar kita lihat. Ngajakin lihat gua. Bangun nih kita lihat. Lu tahu nggak? Lagi tidur nyokapnya. Ya gue nggak tahu ya ini versinya si Dimas ya, pada saat itu dia bangunin gue, dia cerita kayak gitu. Tuh gue, lu capean kali lu. Ya gue nggak tahu dia bener apa enggaknya, pokoknya dia cerita kayak gitu. Udah kita bangun tuh jam 3, baru gue ngebangunin si Iwan. Sempat gue ceritain. Si Iwan? Iya, ya cuman Iwan berpikiran sama kayak gue. Ya mungkin capek lu gitu, halu gitu. Ya udah terus baju nih, si Dimas cerita tentang baju. Karena Iwan udah bangun, akamsinya, gue mikirnya akamsinya, kita ngeliat ke kamar mandi bertiga. Emang udah nggak ada baju bang. Baju dia tuh nggak ada di kamar mandi, entah itu halusinasinya si Dimas, entah gimana, pokoknya dia ceritanya kayak gitulah. Dia bilang ngeliat baju itu. Nah di situ kita pikir karena si Dimas ini halu, yaudah istirahat gitu. Istirahat lah, mereka berdua nih, gue udah nggak bisa tidur lagi bang. Karena ya udah pagi nih, udah mau pagi kan, di jam 3. Tambah dapat cerita kayak gitu lagi. Iya, cuman gue emang kondisi gue kan nggak nemu kejanggalan yang benar-benar depan mata gue. Udah singkat cerita udah mau subuh nih, gue prepare mau sholat subuh kan, gue ngambil wudhu, itu nggak ada kejadian apa-apa lah. Gue balik lagi, sholat nih gue, udah azan nih, sholat. Nah di rakaat kedua, ini gue ngedengar kayak ada orang yang mau jadi makmum gue, masbuk gitulah. Cuman pas ketika gue lagi sholat kan gue mikirnya kalau dia mau jadi makmum gue pasti dia nepak gue nih. Iya dong. Masih kode kan. Gue kenapa yakin banget ada makmum di belakang. Jadi pas gue sujud pertama itu, kalau kita habis dari ruku bangun, terus sujud kan dengkul kita kan ketemu alas nih bang, dasar. Iya. Pasti kan bunyi deg. Nah itu pas habis gue sujud, bunyi di belakang gitu. Intinya wah ada orang nih.
Gitu, yang dia mungkin nggak tahu nih mau jadi makmum cuman nggak nepak gitu. Gue berpikir kayak gitu. Nah, untuk rakaat kedua kan kalau gue udah tahu ada jamaah, gue harus Fatihahnya harus dibaca dong, ya kan? Udah, gue pikir ada jamaah di belakang. Gue baca Fatihah agak gue suarain tuh. Waswalat dolin. Ini bang ada yang amin. Amin. Oke, benar jamaah. Ya gue mikirnya teman-teman gue bang. Suara cowok cewek itu? Cowok suaranya. Cowok ya? Cowok. Cuman lirih. Ya lirih pada saat itu ya berpikiran gue nggak hatu dulu. Karena kan baru bangun tidur bang, sholat subuh bang. Suaranya tuh nggak fresh kayak orang yang belum tidur gitu. Yeah. Ya mungkin karena itu kan. Udah gue lanjutin baca doa ayat pendek. Pas tahiyatul akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gue lihat kagak ada orang bang. Kosong. Wah. Ya mungkin kalau suara dengkul yang tadi sujud gitu. Ya mungkin entahlah itu suara binatang yang kebetulan ada suaranya gitu. Ya, yang amin itu loh. Iya, ini sholat di ruangan mana? Ya gue di tempat teman-teman gue sholat, cuman gue ngebelakangin mereka. Iya. Karena kan kayak tadi kan gue tidur deket pintu kamar ibunya si Iwan. Kan kiblatnya ke sana. Maksudnya yang tadi gue bilang ibunya Iwan tuh ngebelakangin gue. Jadi ke arah sana. Jadi gue ngebelakangin teman-teman gue nih. Makanya gue pikir sempat mikirnya teman gue. Gitu. Ya pokoknya yang anehnya tuh aminnya tuh udah ngejawab. Cuma ya gue nggak tahu itu siapa, itu gue wah takut itu gue parah. Gue selesai sholat gue langsung ngebangunin teman gue nih, udah sholat. Nah gue juga ngeliat di subuh itu ya ibunya itu bangun ke kamar mandi. Cuma ya kita lagi udah bangun semua nih, ibunya itu balik lagi masuk lagi ke kamar, nggak tahu dah itu mungkin sholat juga kali. Gue nggak tahu lah, nggak ada kejadian horor lagi. Pokoknya itu yang gue alami tuh di subuh itu. Udah singkat cerita, selesai nih kita udah sarapan pagi gitu kan, bangun, balik gue bang, karena kan gue mau jemput nyokapnya si Dimas di Semarang. Udah gue pamitan, izin, jalan lah gue. Ini gue singkat aja ceritanya ya, jalan, jemput di Semarang nggak ada kejadian apa-apa. Nah, gue balik ke Jakarta. Nah di Jakarta, Iwan itu ngabarin gue bang, katanya pas dia udah di sana nih, pas gue pulang, ini ceritanya Iwan ya. Dia bilang pas gue udah balik, dia ini nelpon sepupunya bang. Dia bilang gue udah pulang nih, lu mau main kesini apa gue yang ke rumah lu gitu kan, ngabarin sepupunya yang di sana, saudaranya itu. Nah, sepupunya bilang, lu pulang kemana? Jadi dia berdebat lah. Iwan merasa dia udah pulang, sepupunya bilang lu pulang kemana? Gitu kan, ke rumah ibu gitu. Ini aku lagi sama si ibu, kata Iwan kan gitu. Nah, sepupunya bilang, ibu sama aku di sini. Nah, ibu udah pindah. Nah, Iwan kan ngotot ya, orang ibu udah di depan aku. Terus atas sepupunya, yaudah kamu mau ngomong sama ibu? Nih ngomong. Sambil nunggu sepupunya manggilin ibunya kan, Iwan ngeliatin ibu yang ada di depan dia nih. Oke. Kedengaran suara di telepon. Halo. Nah, ngedengar suara itu, Iwan ini kayak kenal nih. Suara itu emang suara ibunya gitu. Nah, terus dia merhatiin orang yang di depan dia nih. Siapa? Nah, orang itu bangun, senyum-senyum, terus ngomong ke Iwan. Ya wis, sampean wis ngerti. Senyum, jalan ke arah belakang bang. Sampean wis ngerti? Iya. Dia senyum, jalan ke arah belakang. Iwan pada saat itu udah ke-freeze bang, gak bisa ngapa-ngapain. Dia bengong sambil ngeliatin orang itu jalan ke belakang. Hingga akhirnya dia sadar, udah dia lari. Dia kabur ninggalin rumah itu. Tuh parah anjir, merinding gua. Itu pengakuan Iwan nih pas nelpon gua kan. Dia kabur, udah singkat cerita sampai dia ketemu sepupunya nih. Dia ninggalin rumah itu bang. Nah sepupunya di situ ngejelasin lah. Jadi memang dulu dia sempet tinggal di situ bang. Emang di rumah itu. Nah ibunya itu dipindahin bang ke rumah sepupunya tanpa sepengetahuan Iwan. Ada satu hal, ada something yang desa itu ya gimana ya, jadi tak berpenghuni. Maksudnya desa itu? Kalau gua spill nih kampungnya Iwan kenapa nggak berpenghuni, ini bakalan ketahuan di internet. Oke, jangan. Iya, jadi Bahaya. ada something yang membuat kampung itu jadi tak berpenghuni lah. Itu memang kampungnya Iwan dulunya. Dia tuh sama orang tuanya tinggal di situ. Bahkan dulu almarhum bapaknya juga masih tinggal bareng di situ. Pas dia merantau, karena ada something ini nih, dia tuh diungsikan ke ibunya ya, diungsikan ke rumah sepupunya. Gitu.
Oke, ini berarti real ya, desanya ada ya harusnya memang ya. Iya, kalau gua spill ketahuan. Ya jangan deh, jangan. Iya, iya. Anjir. Gila. Bisa gitu kejadiannya, Bang? Ya, itulah pengakuan si Iwan setelah di telepon itu. Wah, kacau nih. Sebuah desa atau kampung di daerah Pati ya. Iya, dekat-dekat situ lah. Pati itu masih Jawa Tengah apa Jawa Jawa Timur? Tengah. Jawa Tengah masih Jawa ya. Tengah. Oh iya, tapi kan ini gue mau nanya ya. Tapi kan waktu itu lo apa siapa sih sempat nyari makanan tuh? Oh, si buat Iwan. makan. Itu Iwan yang nyari. Iwan nyari sendiri. Itu dia nyari bahan makanannya di mana, kan nggak ada penghuni lagi harusnya. Iya, pada saat itu gue nggak cari tahu kan ya. Maksudnya gue juga nggak cari tahu sampai sekarang nih Iwan belinya di mana gitu. Kalau logika gue ya selama gue masuk situ kan memang gue ketemu sama rumah-rumah warga. Cuman jarang. Sebelum apa? Sebelum masuk ke kampung itu ada rumah-rumah warga. Pokoknya sebelum nyampe di kampung itu ya. Ada penduduk gitu. Mungkin ya gue mikirnya dia nyarinya ke situ gitu. Iya. Emang agak lama pada saat itu. Hubungannya ini apa ya? Berarti ada hubungannya, harusnya ada hubungannya sama kucing hitam itu ya? Atau gimana? Sama si kampungnya Iwan ini yang udah nggak berpenghuni ini? Ya kalau gue sih kurang tahu ya ada hubungannya apa enggak. Cuman tuh gue keinget banget sama kata-kata ibu warung. Apa tuh? Ya bakalan sial. Oh, yang sial di belakang. Iya, mungkin kesialannya ini kali. Pas gue nemuin kejadian-kejadian ini gitu. Entah ada kejadian apa sebelumnya, kayak gimana di kampung itu gitu. Nah, sosok ini siapa? Sosok iya, maksudnya mungkin Iwan ini ya? Yang dulunya ibunya Iwan. iya ada kejadian-kejadian apa di situ gitu. Ya mungkin karena kampung gak berpenghuni ada sebab bang. Ya mungkin kan ada dampak juga. Tapi itu gila, itu kalau bukan bener-bener bukan orang bang ya. Siapa gitu? Selama itu loh, lu di situ, dia masih di situ, maksudnya nggak hilang kan? Ya, Setiap normal. bulan ada di kamar, Normal. ada di kamar gitu. Cuman kan? aneh aja. Kelakuannya aneh Oh, gitu. gila itu kuat banget sih energinya dia. Kalau gue sih mikirnya ya manusia aja udah bang, normal gitu. Karena memang karakter orang tua Iwan ini seperti itu kali. Ya enggak, gue juga kagetnya pas Iwan ngabarin. Cuman emang si dari gerakan ininya ya, dari gerakan badannya. Iya, dari kayaknya gesturnya ya. gesturnya tuh dibilang lentur enggak, dibilang kaku enggak. Cuman lambat. Kayak slow motion. Ya kalau lentur kan bisa cepet tapi lentur gitu kan. Kalau dia tuh lambat. Layaknya orang kita gerak aja gimana Iya, sih? dia lambat gitu. Ini berarti Gerakannya kayak lebih kaku lambat. gini ya, mau kemana gerak ke kaku Iya, gitu ya. kaku. Enggak gerak badan lah, nengoknya aja kaku gitu. Horor sih kalau kita pada saat itu sadar di situ mungkin gue lari jalan kaki. Ya, iya dong. Lu serumah sama setan, lu serumah sama jin. Cuman ya selama gue balik ya sama si Dimas ini ya, gue sempat nyervis mobil gitu yang nggak ada kejadian apa-apa bang, normal aja. Aman. Ya dapat informasi dari Iwan kayak gitu, barulah gue mikir wah mungkin ini apesnya gue dari yang ibu warung bilang nih yang kucing kita tabrak. Saya sebenarnya kalau dibilang nabrak juga gue nggak tahu. Tiba-tiba ada di bagasi. Ya entahlah, Allah alam kita nggak ngerti kejadian ini gimana. Pokoknya versinya Iwan bilangnya kayak gitu. Ya masih jadi misteri, biarlah jadi misteri aja ya. Sok puitis gua. Iya. Ya nggak tahu kita kan ya. Ya kalau Namanya- keungkap nggak jadi misteri bang, bukan Nggak. cerita misteri namanya. Bukan lonceng misteri, namanya Iya. lonceng fakta. Iya. Oke, ya udah. Ini ceritanya gila banget sih. Mungkin dari gua cukup pertanyaannya, dan kalau memang sahabat lonceng ada yang masih ngeganjel nih, ada yang mau ditanyain, itu bisa langsung ke Instagramnya Bang Ibnu ya. Itu di @timurmisteri. Nongol nih di sini nih gengnya nih @timurmisteri, itu bisa langsung ke Bang Ibnunya. Jadi bisa DM aja Bang ya ke situ ya, ke Instagramnya Bang Ibnu Timur Misteri. Nanti yang balas langsung ya itu Bang Ibnunya langsung. Dan yang udah nonton cerita ini dari awal sampai habis, sahabat lonceng, gimana pendapat kalian nih? Tulis di kolom komentar kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa kalian tekan tombol like-nya. Kalau nggak suka ya udah ditekan aja tombol dislike-nya. Dan gue mau ngucapin banyak terima kasih sama Bang Ibnu. Bang, thank you banget ya. Sama-sama bang. Udah nyeritain ini sama sahabat lonceng, terutama sama gue Bang. Thank you banget nih. Ini cerita epic banget, parah. Thank you ya Bang ya udah datang Sama-sama, sini Bang. buat ceritain ini ya. Akhir kata gue Gilang izin pamit. Bang Ibnu juga izin pamit. Bye-bye.